Oke. Ya, jumpa lagi dalam acara Koneksi, Komunikasi dan Aneka Informasi. Hari ini harusnya ada 3 orang teman yang akan hadir, tapi baru 2 dan ternyata sudah menuju ke sini. Ya, silakan Mbak Tite. Ya, hari ini kita akan membahas tentang sebuah berita yang cukup menghebohkan yang terjadi di Makassar, yang sebenarnya juga mungkin menjadi heboh karena boleh minum nggak? Silakan minum dulu, haus ya Mbak Tite ya. ya jadi ada seorang ya bisa dikatakan di atas remaja ya Dok ya, usianya 29 tahun, tapi yang menjadi heboh adalah dia menyimpan katanya sih 7 buah janin di kotak makan. Jadi ya sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Kin. Di sini sudah hadir ada Kang Dadi, pengurus PKBI Kota Bandung, ada Bu Tite, pemerhati masalah sosial, ada juga Dr. Siti, ya yang dokter di PKBI Jawa Barat, yang tentunya banyak kali berurusan dengan hal-hal yang sifatnya kesehatan reproduksi ya Dok ya. Ya Dok, saya ingin tahu dulu, kalau seorang perempuan, katakanlah dia hamil, terus melakukan aborsi selama 7 kali, itu bagaimana Dok dalam sisi pandangan medis Dok? Iya. Ini aborsi ya, dia bukan melahirkan ya. Kalau menyimpan janinnya berarti melahirkan normal gitu enggak ya? Kelihatannya sih kalau berdasarkan informasi yang saya dapat, dia menggugurkan kandungan dengan menggunakan ramuan herbal dan segala macam. Kira-kira dari sisi pandangan medis. Perempuan ini dia mengupayakan penghentian kehamilan. Betul. Karena kurang dari 9 bulan. Kurang dari seharusnya melahirkan bayi yang kalau kita bilang aterm itu matang yang sudah siap untuk dilahirkan. Nah, kalau misalkan keguguran karena suatu sebab, misalkan karena ada penyakit lain ya dari si ibunya, atau mungkin misalkan janin yang tidak berkembang, itu memang harus dikeluarkan, itu lain masalahnya. Tapi kalau misalkan kehamilannya itu udah bagus, kemudian ada upaya-upaya, mungkin kan ini minum obat-obatan, ya artinya dipaksakan rahim untuk mengeluarkan, apalagi kalau dia menggunakan alat-alat yang kita nggak tahu itu aman tidaknya, itu pasti melukai rahim, gitu ya. Yang itu kalau sekali aja kita bisa khawatirnya itu luka atau menjadi kerusakan pada dinding rahimnya. Kalau 2 kali, 3 kali, pakai sampai 7 kali ya ini. Iya, 7 kali. Kebayang kan kerusakan yang akan ditimbulkan seperti itu. Gitu. Apalagi mungkin ini usianya masih. Ya kalau saya hitung sekarang dia usia 29. Dia mulai mungkin dari usia 19 tahun Dok. Terbilang remaja. Remaja. Kemungkinan kondisi rahim dan organ reproduksi lainnya belum sempurna, belum matang. Jadi masih kalau kita buah masih masih mentah-mentah gitu ya. Udah dirusak ya, udah dipaksa, udah dirusak kan dia nggak akan jadi dengan baik. Gitu. Ya. Yang saya herankan bisa 7 kali kejadian Dok dalam 10 tahun terakhir. Yang saya heran itu kok bisa keluar gitu ya. Maksudnya kalau obat-obatan saya kepikirannya itu hamil muda, mungkin ya, telat seminggu gitu yang masih kemungkinan dia minum apalah gitu. Tapi kalau sampai 5 bulan itu amazing banget ya bisa mengeluarkan janin hanya dengan minum ramuan. Apakah dia nggak bilang cara-cara lain? Bisa juga dia tidak mengungkapkan ya. Iya, memang sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut mengenai bagaimana cara dia menggugurkan kandungan, menghentikan kehamilannya, belum ada informasi juga ya. Tapi yang jelas memang sangat berbahaya bagi rahimnya. Belum nanti perdarahan lah dan sebagainya. Nah ini kebetulan ya dia selamat gitu ya, maksudnya sehat dengan upaya-upaya dia seperti itu. Iya. Dari sisi medis itu ya Dok ya. Tapi saya ingin nanya ke Teh Tite nih sebagai pengamat, maksudnya yang sering mengamati kesehatan reproduksi diamatin gitu tentang kesehatan reproduksi, maksudnya pengetahuannya
apa sih yang kita harus sampaikan ke remaja? Karena tadi dia mulai Betul. melakukan itu di usia 19 tahun yang terbilang remaja. Apa sih yang seharusnya dilakukan terhadap remaja-remaja supaya kejadian yang sama itu tidak terjadi? Ya, justru itu. Jadi kan ini kan orang selalu melihat ini selalu dampak, ya kan? Betul. Kita tidak melakukan pencegahan. Kenapa ini udah berakhir dengan 7 janin, gitu kan? Artinya ada hal-hal yang terlewat yang disampaikan kepada remaja-remaja mengenai kesehatan reproduksi yang seharusnya disampaikan. Artinya kan ini minim pengetahuan kan, dimulai dari dia istilahnya melakukan mungkin hubungan seksualnya secara dini, secara awal, secara dari muda, gitu kan. Artinya di sini ada life skill atau keterampilan hidup yang tidak dimiliki oleh remaja-remaja tersebut. Misalnya, bagaimana dia bisa menolak pasangannya ketika misalnya diajak berhubungan badan dengan usia yang masih muda, gitu kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga mungkin dia nggak tahu bagaimana cara menghindarkan diri dari kehamilan, ya nggak? Kalau memang dia pingin hamil, kenapa dia harus menggugurkan, ya nggak? Artinya dia terus melakukan itu, artinya dia tidak tahu bagaimana cara supaya dia tidak hamil. Artinya di situ informasi mengenai kesehatan reproduksi juga masih sangat rendah, gitu kan. Atau mungkin bahkan tidak paham resiko-resiko dari kehamilan itu. Dan ini kan sebetulnya hanya karena viral aja kan. Sebetulnya mungkin banyak remaja-remaja lain yang mungkin merasakan hal yang sama atau mengalami hal yang sama, gitu kan, seperti itu. Nah, itu. Jadi ini adalah bagaimana seorang remaja, baik remaja perempuan maupun remaja laki-laki tahu mengenai tubuhnya, ya kan? Apa yang bisa istilahnya bisa dilakukan orang lain, kemudian apakah di situ ada persetujuan dan panjang deh pokoknya maskin intinya kesehatan reproduksi secara komprehensif harus diberikan kepada remaja-remaja. Karena apa? Karena selama ini masyarakat masih menganggap itu adalah hal yang tabu. Ya nggak? Kan kita kalau ngomongin apa jorang lah, ini apa gitu, jorok, gitu kan. Sementara justru kalau nggak dikasih ya ini jadinya, gitu kan. Terus kita cuma aduh gitu doang. Makanya kita nih sebagai ini CS pengetahuan kontrasepsi juga ada. Iya, betul. Kontrasepsi kan termasuk di kesehatan reproduksi. Betul. Nah, kontrasepsi aja yang cuma semungil biji itu dia nggak tahu pasti, makanya dia hamil lagi gitu ya. Gitu ya. Ya, nah kalau misalnya berbicara masalah balik lagi kontrasepsi ini tadi, kadang-kadang sebenarnya memungkinkan nggak berbicara kontrasepsi di sekolah ini? Kebetulan Pak Dadi ini seorang guru, akademisi juga, gitu kan. Ya. Berarti dosen juga boleh lah. Masih kelas 3 SMA. Bisa jadi rata-rata ya kelas 3 atau mungkin kuliah tingkat 1 lah. Nah, sebenarnya menjadi hal yang aneh nggak sih ngomongin kontrasepsi misalnya di lingkungan sekolah dan kampus misalnya gitu? Ya, sebenarnya kalau saya perhatikan dari sudut pandang di kurikulum sekolah ya, itu sebenarnya sudah ada ya tentang pengetahuan itu. Cuma memang tadi pandangan masyarakat seringkali itu menganggap sebagai itu hal yang tabu. Kalau saya sih melihat ada satu persoalan bagaimana ini jadi bahasnya lebih mudah untuk diterima ya di anak-anak sekolah. Karena juga pada prinsipnya kalau misalnya kejadian seperti ini kan tidak hanya si individu itu yang disalahkan juga. Bagaimanapun kita, dunia pendidikan, terhadap sekolah, masyarakat, di keluarga juga ikut bertanggung jawab. Itu kan jadi satu persoalan kembali. Nah, apakah kemudian bisa disampaikan di sekolah? Saya pikir guru-guru pun atau misalkan mungkin dosen sekalipun sudah bisa menyampaikan itu. Memang tapi kita yang saya tahu nih sebenarnya di Indonesia sendiri tentang kesehatan reproduksi yang menjadikan kurikulum sekolah itu masih belum bisa diwujudkan secara detail ya. Paling secara sekolah kegiatan ekstrakurikuler mungkin bisa dilakukan. Pengetahuan ke guru mungkin juga kayak guru-guru yang lebih bidang misalnya guru biologi nih, itu kan lebih dekat tuh dengan dunia kedokteran misalnya. Rasanya mungkin nanti bisa jadi pemerintah atau misalkan lembaga dinas kesehatan misalnya akan kerjasama dengan pihak sekolah. Itu lebih digiatkan kembali sebenarnya bagaimana pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Karena pada kenyataannya yang saya alami gitu, itu sangat jarang sebenarnya.
Berbicara ke semua ya. Menambahkan Pak Dadi, walaupun sebetulnya sekarang ini tahun 2022 kita bicara ini, sebetulnya sudah ada MOU antara Kemendikbud dengan Kementerian Kesehatan. Ini untuk bagaimana membongkar ini. Isi MOU itu apa? Tentang bagaimana guru-guru mulai dilatih, gitu ya, tentang kesehatan reproduksi. Mereka juga sudah mulai bisa mengajarkannya di sekolah-sekolah dengan terintegrasi kurikulum yang mereka punya, gitu kan. Dimulai tadi kata Pak Dadi betul, biologi, bisa dia misalnya penjas bagaimana dia integrasi dengan penjasnya, gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya ini walaupun ini dari lama kita masih berjuang, tapi ini mulai lumayan gitu kan, semakin banyak yang concern, semakin banyak itu udah PKBI yang dulu ngadain pelatihan pro untuk guru-guru SMP udah lama. Iya. Harusnya sudah bisa. Namun mungkin belum di benar. Jadi kalau nggak ada kasus kita nggak giat. Gitu. Selalu apa namanya gitu deh, gitu jalan secukup-cukupnya gitu. Banyak ya kurikulum kalau misalnya di IPA tadi apa biologi, di sosial pun kayak soal perilaku kan ada sosiologi misalnya tentang dari PKN-nya kan sebenarnya ada sudut pandang perilaku ya. Nah sebenarnya itu bisa disisipkan. Memang pertanyaan yang tadi bagaimana si kurikulum itu nanti bisa efektif nih dari guru. Nah otomatis guru pun harus punya pengetahuan. Gurunya yang harus dilatih dulu. Tapi benar Pak Dadi. Tapi ada juga yaitu guru-guru dilatih punya kompetensi tentang kesehatan reproduksi, juga passion dari gurunya sendiri kan. Kalau Pak Dadi kan senang misalnya, ada bukunya nggak, gini dan lain sebagainya. Mungkin ada juga beberapa guru lain yang mungkin justru masih bermasalah juga dengan nilainya sendiri, gitu kan. Iya, ragu. Lalu Nah, saya pernah dengar ada semacam apa ya, mungkin nggak tahu ya, mungkin pengalaman itu ya. Jadi dalam artian, kalau misalnya yang bukan orang medis, dokter misalnya gitu ya, kalau ngomong soal kelamin atau apapun tuh sepertinya tuh seperti jorok tadi gitu. Tapi kalau ketika orang medis berbicara kelamin dianggap biasa gitu. Nah, saya ingin tahu apa emang harus orang medis nih, dokter Siti yang harus menyampaikan materi itu? Sudah ada temennya selama ini kalau medis terus. Saya pikir justru nggak masuk, misalkan saya dokter ya, terus memberikan informasi tentang kesehatan seksual, organ reproduksi ke anak SD SMP, dia mau dengerin juga malas kali ya. Jadi mungkin nanti kita bikin misalkan apa sih, kayak ada satu grup yang dilatih, terus nanti dia yang memberitahukan ke teman-teman kayak peer gitu jadi kan lebih kan kalau kata temen tuh dia lebih masuk percaya. Jadi mungkin ini fenomena sosial yang pada dia dalam artian mungkin peer itu jauh lebih bisa mengena, kira-kira sebaya begitu ya. Kayaknya peer pressure. Kalau guru BK itu juga kalau ada kasus dia baru bicara BK ya. Dan seringkali juga kalau di mata anak-anak ketika masuk BK tuh dia punya kasus. Punya masalah ya. Padahal sebenarnya tidak itu kan. Iya. Tapi itu kan sebenarnya sesuatu hal yang sudah terbentuk lama. Jadi kalau anak datang ke BK, itu pasti anak bermasalah gitu. Padahal sebenarnya dulu juga sering kan dipanggil ke BK. Dulu saya manggil gitu. Iya manggil. Ditambah lagi sekarang orang tua itu kalah cepat cepat sama anak-anak itu udah bisa buka itu udah sendiri kan. Nah saya ingin nanya kepada dia soal internet nih, karena ini kan fenomena sosial nih ya, berarti yang urusannya pada dia yang punya background antropologi juga misalnya kayak kita. Nah kira-kira sebenarnya seberapa mengkhawatirkankah dampak internet terutama untuk itu yang menimbulkan kejadian seperti ini. Saya juga nggak tahu ya apakah ini yang benar atau salah, karena ini juga masih dalam tahap penyelidikan penyelidikan di polisi ya. Tapi kalau saya perhatikan sedikit dari fenomena yang anak ini yang di sini ya, sampai 10 tahun dan 7 kali, kemudian dia punya berpikiran dimasukkan ke dalam sebuah kotak gitu ya. Nah, itu satu dampak. Karena saya juga pernah lihat ada beberapa film yang kemudian itu juga ada beberapa film mencontohkan seperti itu. Saya yakin ini pasti ide tidak akan muncul sendiri gitu dari si anak di sini, pasti dia dari internet, apakah dia film nonton. Karena kalau misalkan saya yakin mungkin dokter juga apa ketika dalam kondisi terdesak
dia tidak akan berpikir bagaimana caranya memasukkan janin itu. Tapi kalau dia sudah punya pengetahuan dari internet tadi, dari film yang tanpa ada saringan, akhirnya dia di film pernah dicontohkan. Soalnya terencana banget 7 ya. 7. Terencana ya ada masuk dus, plaster. Jadi itu sebenarnya juga kadang-kadang packing ya. Jadi film-film yang ada di internet itu sebenarnya tanpa disadari itu akhirnya jadi mempengaruhi. Ya mungkin anak muda remaja ini dia berpikir bisa lebih cepat gitu jadi itu dampak sih yang kemudian saringan tadi ya saringan benar. Nah dan Mas Kim sebetulnya sekarang ini yang soal internet itu ternyata masuk ke kurikulum kesehatan reproduksi. Kenapa? Karena itu kan terkait erat. Ya kan? Dampak internet kan orang tahu tentang misalnya tadi Bu Dokter bilang yang apa tahu tentang kondom lah, searching apa dan sebagainya kan. Nah, itulah kenapa kita juga harus mengenalkan kepada anak kita untuk menggunakan internet secara bijak. Karena kan manfaatnya banyak banget. Kita nggak bisa hidup tanpa internet. Justru kita harus manfaatin yang baiknya. Nah, makanya kenapa kita orang tua nggak bisa lagi menghalang-halangi anak kita untuk mengakses kesehatan reproduksi karena kita justru khawatir ketika mereka taunya dari internet, malah justru yang salah. Oke. Nah, yang terus ada satu hal juga yang saya tahu bahwa sebenarnya sudah lama sekali kan di masyarakat itu ada yang namanya picker ya. Apa sih picker? Oh, yang apa semacam ya kader masyarakat itu lah ya. Kesehatan reproduksi remaja, informasi kesehatan reproduksi remaja gitu kan. Nah, bisa nggak sih kita menggunakan saluran-saluran itu untuk apa lebih menyebarkan informasi seputar kesehatan reproduksi segala macam? Sebagai salah satu saluran ya harus digunakan kan itu memang kan berdasarkan riset juga kan gimana tadi bagaimana pengaruh teman sebaya terhadap teman yang lain ketika temen yang ngomong ya pasti benar gitu kan dia lebih percaya sama teman dibanding sama ortu kan ortu kan udah jadul-jadulan sekarang kita banyak ngomong yang muda-muda pasti benar gitu kan nah itu mungkin salah satu cara juga bisa digunakan namun tentunya kita nggak bisa menggunakan salah satu cara saja kita harus mengkombinasikan strategi kesehatan reproduksi ini berbagai metode jadi harus dibom dari mana-mana tadi kan udah mulai nih kementerian nih sekarang udah mulai ini apa perhatian ada awareness juga ya betul kesehatan reproduksi dan sebagainya. Nah dari kita juga misalnya teman-teman NGO juga harus gitu kan karena ya pokoknya dari semua sisi lah. Kemudian dari remajanya sendiri, dari lingkungannya, dari manapun. Jadi memang harus bareng-bareng. Kalau nggak ya susah. Ini juga kan kalau nggak salah saya amati kan si korban bukan ya mungkin tersangka ya dia kan berpindah-pindah kos dia berpindah-pindah kos kemudian dia bawa si janin itu kemana-mana selama 10 tahun itu kan artinya menunjukkan bahwa di masyarakat pun belum ada pengawasan yang cukup ketat gitu. Betul. Terutama sanksi sosial nggak ada mungkin karena mereka tidak tahu kalau itu isinya janin atau gimana. Nah itu jadi persoalan. Jadi persoalan ketika kos itu kan ini kan sebenarnya dia juga berpindah-pindah kos karena seringkali yang kita tahu bahwa kosan itu aturannya lebih fleksibel ya. Misalnya ada surat nikah ada surat nikah lah bagaimana. Nah, dan di masyarakat itu ternyata tidak seperti itu pada kenyataannya. Ada orang masuk ya sudah selesai tanpa kemudian diamati siapa dia, dari mana dan segala macam. Jadi nggak berlaku ya. Ada tulisan di pinggir itu kan 1x24 jam mencegah. Tapi kan bisa bilang itu kakak saya. Nah, itu balik lagi ke tadi pendidikan buat itu tadi bilang. Soalnya kan tulisannya hanya 1x24 jam karena dia lebih dari 1 kali, 2x24 jam, 3 kali. Jadi bukan 1x24 jam 2 kali ya. Iya, makanya. Iya, betul. Nah, ini kebetulan karena pada ngomong soal box, Dok, itu teh nggak bau? Nah itu yang saya nggak ngertinya itu bentuk apakah dia kasih formalin, apa dia ya kita nggak tahu ya karena kan kita hanya sedikit yang kita tahu beritanya ya. Kayak misalkan apakah dia dari yang tadi saya bilang apakah dia dengan ramuan aja, apa dia dengan alat, apa dia dibantu oleh siapa untuk mengeluarkan janinnya dan sebagainya gitu ya. Kemudian apa dia ya itu dia udah lihat di film untuk mengawetkan jasad manusia itu pakai formalin apa bisa siapa tahu kan dia itu dia bisa begitu kan. Iya jadi memang ajaib juga ya Dok ya bisa sampai sekian tahun. Ya jadi intinya pendidikan kesehatan reproduksi menjadi sangat penting untuk remaja
kita, terutama jangan lelah gitu kan, dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di hari ini bisa bermanfaat, bisa membuka wawasan banyak orang sebagai pemantik untuk menyadari bahwa remaja tuh tidak hanya butuh ilmu yang didapatkan di sekolah, atau mungkin sekolah juga bisa dituntut untuk bisa lebih banyak peran, menambah peran sekolah untuk kehidupan remaja lebih baik, keluarga juga begitu ya, orang tua lebih banyak bukannya jadi panik kalau anaknya tahu ini tahu itu tentang kontrasepsi, panik tahu dari mana, justru bukan panik tapi kita justru harus memberikan lebih banyak informasi betulnya begini supaya dia nggak salah. Tantangan masih kita juga masih panik jadi memang peran semua orang, terutama masih orang tua, sekolah, semua lembaga, artinya orang tua juga harus mulai terbiasa juga dengan informasi-informasi, membaca banyak baca juga ya. Jangan kalah set. Iya, jangan kalah cepat dengan anak-anaknya. Baik, terima kasih Kang Dadi atau Pak Dadi, Bu Tite dan Dr. Siti. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sedikit tapi bisa memantik kewaspadaan, awareness, kepedulian semua pihak supaya remaja kita bisa menjadi generasi yang bisa dibanggakan di masa yang akan datang. Terima kasih, sampai ketemu di episode koneksi berikutnya. Salam. Saya izin duluan ya. Ya, silakan. Terima kasih Bu Tite. Diminum dong, diminum.